wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah, kajian bahasa Arab pada sore hari ini sudah kita sampai pada pembahasan tentang isim ditinjau dari harakat akhirnya. Ada dua pembagian, mabni dan mu'rab. Istilah-istilah ini harap dihafalkan karena dia banyak. Setiap bab mempunyai istilah-istilah. Demikianlah ilmu nahwu dalam kitab ini sangat bagus. Sudah disusun rapi. Setiap bab ada pembagiannya 2 atau 3 atau 4. Dan masing-masing semua ada pembahasannya. Yang terbab yang kita baca kajian kemarin tentang isim ditinjau dari harakat akhirnya. Berubah atau tidak berubah, itu istilahnya ada dua, mu'rab atau mabni. Mabni adalah isim yang tetap harakat akhirnya, dan telah kita sampaikan juga apa saja isim yang mabni, dan mu'rab adalah isim yang berubah harakat akhirnya, dan telah juga disampaikan pada kajian kemarin. Isim mu'rab yang berubah harakat akhirnya, sedikit pembahasannya. Yang perlu untuk diperhatikan adalah pembagian dari isim mabni. Isim mabni yang pertama kali adalah isim dhamir dengan lafal-lafadznya, dan juga isim mausul, lafal-lafadznya, isim isyarah dan lafal-lafadznya. Semua isim mabni atau semua isim yang telah disebutkan sebelumnya, maka dia masuk pada bab ini, namun lihat pada lafal-lafadznya yang tidak akan berubah harakat akhirnya. Dhamir seperti huwa, huma, hum. Huwa maka selalu fathah. Isim isyarah dzalika selalu fathah. Isim mausul alladzi yang akhirnya disukun maka selalu disukun. Demikian. Terakhir kemudian adalah pembahasan tentang isim syarat. Isim mabni yang nomor 4 adalah isim syarat. Telah selesai juga pembahasan syarat. Yang kemarin kita bagi syarat ada 3. Syarat ada 3. Isim, fiil, jawab. Yang dibahas di sini adalah isim syaratnya. Man, ma, mata, ayyana, aina, haitsuma, kaifama, ayyu. Ini yang dibahas. Ini yang dikatakan mabni. Harakat akhirnya tetap. Namun kita sedikit tambahkan pembahasannya karena memang syarat membutuhkan fiil syarat dan jawab syarat. Sebagaimana dalam buku ini halaman 21, definisi syarat adalah isim syarat ialah isim yang memerlukan fiil syarat dan jawab syarat. Maka kita perlu membahas fiil syarat dan jawab syaratnya. Kesimpulannya ada pada 3 poin atau 3 faedah yang kami berikan. Pertama adalah isim syarat dan fiil syarat harus bersambung. Adapun jawabannya maka boleh terpisah. Boleh dalam artian boleh juga dilangsung bersambung atau dipisah, boleh juga. Dan ada sebuah perkataan orang Arab yang terkenal, manjadda wajada. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Ini fiil, ini isim, ini fiil juga, fiil madhi, fiil madhi. Ini dikatakan isim syarat. Ini namanya fiil, ini namanya jawab. Ya. Jadi fiil syarat maka mencakup fiil madhi, mudhari' dan juga amr. Namun pada pembahasan ini dia hanya masuk pada fiil madhi dan mudhari'. Pada jawab syarat tidak ditentukan apakah dia harus isim atau fiil, maka mencakup semuanya. Bisa dari huruf, bisa dari fiil, bisa dari isim. Itu jawab. Itu jawaban daripada syarat. Adapun fiil syarat maka harus. Ini pada poin pertama. Yang kedua adalah fiil syarat dan jawab syarat harus di i'rab jazm. Dalam kurung sukun. Artinya ciri khasnya jazm itu sukun. Nanti ada jazm dengan membuang huruf, ada nanti. Namun ciri khasnya atau pokok jazm itu adalah sukun. Adapun
yang lain maka akan mengalami perubahan, akan ada pembahasannya. Dan jazm itu ciri khasnya fi'il mudhari'. Makanya yang di jazm, yang disukun harakat akhirnya hanya fi'il mudhari' nantinya. Adapun fi'il madhi maka istilah jazm tidak ada di fi'il madhi. Seperti ini fi'il madhi, maka lengkap man jadda wajada. Jadda fi'il madhi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh wajada, maka dia akan mendapatkannya. Demikian. Fi'il madhi. Jazm ini istilah pada fi'il mudhari'. Ada pembahasannya nanti dalam hal i'rab. Yang jelas kita tahu fi'il syarat dan jawab syarat i'rabnya jazm. Yang ketiga sebagai tambahan, jawab syarat diartikan maka. Demikian. Ini yang kemarin kita sampaikan. Sekarang kita akan membaca contohnya ya. Kemarin kita akan baca contohnya. Sebelum kita masuk ke pembagian setelahnya. Kita baca contoh yang pertama, man, barang siapa. Man yajtahid yanjah. Man, barang siapa yajtahid, yang bersungguh-sungguh, yanjah, maka dia akan lulus, maka dia akan berhasil, dan maka dia akan selamat. Harakat akhirnya disukun karena memang ini fi'il mudhari'. Ciri khasnya ada ya di depannya. Ya. Maka akan kelihatan jazmnya dia berupa sukun. Kalau dia berupa fi'il madhi maka dia jazm namun tidak kelihatan sukunnya karena memang sukun ini ciri khas pada fi'il mudhari'. Jadi man isim syaratnya yang mabni yang dibahas dalam bab ini, ya yajtahid merupakan fi'ilnya. Kalau kita sudah tahu man sebagai isimnya maka pasti setelahnya fi'il. Demikian pembahasan ini. Jadi kita agak susah nanti mengecek mana jawabnya saja. Adapun kalau fiilnya, kita mengetahui man itu sebagai isim syarat, maka setelahnya pasti fiilnya. Yanjah sebagai jawabnya. Jadi kalau ada i'rab nanti kalau ada i'rab yajtahid namanya fiil syarat fi mahalli jazmin. Yajtahid fiil syarat majzumun biman wa alamatu jazmihi sukun li'annahu lam yattasil bihi syai'. Demikian i'rabnya. Tayyib. Kedua, ma. Nomor dua, ma apa saja. Wa ma taf'al min khairin tu'jar alaih. Ma di sini artinya apa saja dan apa saja taf'al yang engkau lakukan. Min apa tadi min? Dari khairin. Apa khairin? Kebaikan. Tu'jar, maka. Nah, seperti sini nih jawabnya nih. Maka akan dibalas atasnya. Tu'jar maka akan dibalas. Alaihi atasnya. Digandengkan menjadi dan apa saja yang engkau lakukan dari kebaikan maka akan dibalas padanya. Akan dibalas atasnya. Demikian. Jadi dapat kita mengetahui ma sebagai isim syarat maka setelahnya pasti sebagai fiil syarat. Yaitu taf'al. Makanya di situ sukun karena dari fiil mudhari'. Kalau dia fiil madhi maka tidak kelihatan sukunnya. Mana jawabnya sini? Jawabnya adalah tu'jar. Tu'jar fiil mudhari' tiba-tiba sukun. Di sini juga nih. Fi'il mudhari' tiba-tiba sukun, tidak ada hal yang menyebabkan dia sukun, maka sebagai jawab ma. Pada asalnya bagaimana yang kami sampaikan bahwasanya asal huruf asal harakat dhammah. Tidak boleh pindah ke fathah kalau ada sebabnya. Sama dengan fi'il. Fi'il akan ada sebab-sebab yang membuat dia akan menjadi fathah nanti. Pada asalnya yaf'alu. Yanjahu pada asalnya, tidak boleh ke yanjah tidak boleh kalau ada sebabnya. Nah, sekarang kita tahu sebabnya sukun sebuah fi'il mudhari' kalau dia sebagai jawaban dari isim syarat. Makanya tu'jar ini sukun padahal tidak ada sebabnya, sebabnya di depan ma situ. Berikutnya mata kapanpun. Mata tata'allam tataqaddam. Mata
artinya kapanpun. Tata'allam, engkau belajar. Tataqaddam, maka engkau akan maju. Demikian bahasa Arab tersusun dia. Makanya kadang sedikit mereka berbicara tuh yang mendengarnya paham. Demikian. Kalau kita mungkin berpikir ketika zaman Nabi dan sahabat, akankah mereka banyak bicara seperti kita kesana sini? Nabi mengucapkan kalimat jadi sebuah perkataan yang indah, lengkap, wahyu, demikian. Apakah Nabi selalu diam atau sekali dia berbicara langsung tertulis oleh sahabat, dihafalkan? Ilmu ternyata. Karena tersusun rapi dalam perkataan mereka. Demikian bahasa Arab. Kalau kita kan ada istilah ngerumpinya, bicara panjang lebar, yang bicarakan tidak ada nyatanya. Demikian. Jadi kalau pulau alam, padahal sahabat itu kalau Nabi berbicara, mereka selalu hafal apa yang Nabi ucapkan. Dapat dipastikan sedikit bicara Nabi. Kalau bicara, sebuah kata-kata yang tersusun nahwu sorobnya. Dan dihafal oleh sahabat, ditulis. Jadilah buku hadis. Demikian. Karena dalam bahasa Arab tersusun, seharusnya orang Arab demikian berbicaranya, tersusun rapi. Kita ingin apa? Tersusun. Man tata'allam tataqaddam. Barang siapa yang belajar, maka dia akan maju. Demikian. Makanya dan demikian mereka tidak akan mau bicara kalau tidak memberikan faedah pembicaraannya. Demikian. Seperti menjadda wajada. Mata sebagai isimnya mabni di atas fathah. Tata'allam fi'il syarat yang selalu nyambung dengan isimnya yang nantinya akan jazm. Tataqaddam sebagai khabarnya, jawabnya. Berikutnya aina, di mana? Ainama, anna, di mana? Haitsuma, sama juga. Dalam hadis ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Haitsuma kunta, dimanapun. Jadi ainama, dimanapun. Taskun, engkau tinggal. Askun ma'aka. Maka, jadi ada makanya. Kita kasih faedah. Maka. Jawab syarat diartikan maka. Jadi yang terletak situ maka itulah jawabannya. Atau yang di situ jawaban artikan maka. Tidak harus. Tapi yang diartikan maka itulah nanti sebagai jawabannya. Dimanapun kau tinggal, maka askun, saya akan tinggal ma'aka, bersamamu. Jadi jelas mana fiilnya, mana jawabannya. Dimanapun kau tinggal, maka saya akan tinggal bersamamu. Atau tanpa dibuat atau ditambahkan kata makan, tidak masalah. Dimanapun kau tinggal, saya akan tinggal bersamamu. Demikian. Jadi fiilnya mana ini? Taskun. Karena isim dan fiil tidak boleh dipisah. Mana jawabannya? Askun. Ya, sama-sama sukun. Jadi kalau taskunu fiil mudhari yang pertama sukun. Kenapa? Karena ada ainama. Jadi ada sebab dia sukun. Tapi askun tidak ada sebab apa-apa. Nah, berarti dia ini jawaban syarat. Karena memang jawab syarat dan fiilnya di i'rab jazm. Berikutnya kaifama. Jadi ya kaifama tafirra minal mauti yudrika. Kaifama, bagaimanapun tafirra, engkau lari, artikan tafirra, engkau lari min, apa min? Al-maut, apa al-maut? Masyaallah, yudrika. Maka dia akan menjumpaimu. Ya. Perhatikan kata tafirra. Tafirra. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' pasti jazm. Ciri khasnya adalah sukun. Nah, ini dia sukun dengan fathah. Loh, kenapa? Pada asalnya sukun pasti. Cuman dia karena masuk pada fi'il yang mudha'af namanya. Fi'il mudha'af yang double ain dan lamnya. Sehingga menjadilah dia sukun dengan fathah di sininya.
Tapi kalau kita cek asli hurufnya dan sukun. Aslinya ini apa aslinya? Yafriru. Yafriru. Karena aslinya itu fi'il madinya apa? Farra. Nah, farara. Fi'il mudhari'. Pada asalnya fi'il itu ada 3. Bagaimana yang kita pelajari di awal pembahasan tentang nahwu ini. Halaman 3 ada di sana. Halaman 3. Pada asal fi'il 3 huruf. Namun kenapa dia ini nampak seperti 2 huruf fa sama ra? Karena ada yang double di sini. Farara. Orang Arab sekali lagi tidak biasa mereka mengucapkan 2 huruf berbarengan. Dia ingin ringkas saja. Farra. Makanya ketika dia muncul pada fi'il mudhari'nya ikut juga diringkas menjadi kaidahnya itu ada nanti. Kan anak pondok yang belajar di pondok masih di bawah, masih nasrib mereka. Nanti kelas tinggi lagi ada istilahnya i'lal idgham. Ada i'lal idgham namanya. Pelajaran seperti ini. Yang farara aslinya ini nanti disukun. Disukun dia. Jika ada 2 huruf sejenis, maka yang pertama disukun. Kaidahnya kan? Farra. Nah, ketika seperti ini maka digabungkan sudah dengan tasydidnya. Ini namanya dalam istilah nahwu sharafnya mudha'af namanya. Ain fi'il dan lam fi'il, tengah dan akhir double sama, makanya mudha'af namanya. Nah, ketika dia menjadi fi'il mudhari' akan seperti ini. Ro-nya digabungkan karena disukun awal ro-nya menjadi yafirru. Asalnya itu yafirru. Nah, ini nanti disukun yafriru asalnya. Yafriru. Yafriru. Taib yafriru, betul. Nah, nanti disukun ini. Ya. Disukun. Yafriru. Disukun. Ketika ada 2 ro, sini baru di yafriru, yafri. Taib. Jadi asalnya harakatnya kasrah ya. Ini yafriru. Nah, bilangnya kalau ada dirubah harakat ini ke sini. Jadi di sini dia. Harakat fa dihapus karena dipindah. Maka tinggal ro yafir. Ini sudah tinggal tasydid aja yafirru gitu. Asalnya dhamma di asalnya. Nah, untuk yang mudha'af dia tidak lagi memakai sukun. Kalau begini yafir boleh, tidak apa-apa yafir sukun. Kalau dia nampak asli huruf yang sejenis tadi. Tapi ketika sudah diringkas, dimasukin, maka mau tidak mau dia sukun dengan fathah yafirra. Maka setiap yang mudha'af ini bisa dikatakan paten kaidahnya. Mudha'af yang double ain fi'ilnya dan lamnya itu dia kalau sukun pasti dengan fathah. Yafirra sama dengan madda yamuddu, yamudda begitu nanti. Ada dalam sorob pembahasannya. Kita lagi bahas masalah ini aja. Sukunnya dengan biar menjawab pertanyaan ini fi'il mudhari' kok dia tidak sukun dengan dia tidak jazm dengan sukun, ini dia. Maka kita jawab yafirra. Tafirra adalah fi'il mudhari' jazm, namun tidak dengan sukun. Dia jazm dengan fathah. Alasannya karena dia mudha'af itu aja. Nanti akan ada pemudha'af itu apa itu juga sahih, apa juga ajwaf, ada pembahasannya. Jawabannya adalah yudrika. Ketika sudah muncul asli 3 hurufnya, maka kembali kepada kaidah asal, dia jazm dengan sukun. Yudrika. Maka ini jawabannya. Dimanapun, kemanapun atau bagaimanapun engkau lari, berusaha lari dari kematian, yudrika, maka dia akan mendapatimu. Jadi jelas mana jawabannya. Yudrika, makanya dia sukun. Yudrika jazm dengan sukun karena ketiga hurufnya nampak ada. Adapun tafirra fil mudhari' jazm dengan fathah karena dia mudha'af, tidak sempurna. Hurufnya nampak 3 huruf. Karena sudah dirubah, digandengkan dengan harakat tasydid. Berikutnya adalah ayyu. Untuk umum. Contoh, ayya baitin ajid askun fi. Artikan ayyu untuk umum. Jadi untuk umum ini dia tidak
pasti artinya. Pada umumnya ayu artinya apa? Apa artinya ayu? Sama dengan ma. Namun karena dia umum, bebas orang menggunakannya. Silahkan digunakan. Maka artinya pun juga bebas. Tergantung siap kalimatnya. Kita ingin apa? Di sini membahas masalah rumah yang ditinggali. Berarti artinya adalah rumah mana saja. Berarti mana saja artinya di sini pasnya. Memang pada asalnya artinya ma ayu ma. Apa rumah yang tidak cocok jadinya. Rumah apa? Rumah apa? Lumayan rumah apa yang kau tinggali? Rumah apa yang kau jumpai? Maka rumah apa yang saya jumpai saya akan tinggal di dalamnya. Ini masih nyambung kalau diawalkan rumahnya. Tapi kalau apa, ayu apa, bait, jadi pasnya adalah rumah mana saja itu artinya. Ayu di sini artikan mana saja. Ya, rumah mana saja yang saya dapatkan atau siapa. Diartikan di sini pas. Silakan, mana yang pas artinya silakan, tidak apa-apa. Bebas kita di sini. Sini kayaknya pasnya ayah diartikan siapa. Jadi rumah siapa gitu. Namanya rumah ya biasanya kita mencari rumah siapa, rumah orang, bukan rumah burung, ya. Rumah hewan bukan, tapi rumah orang. Jadi rumah siapapun yang saya jumpai, maka saya akan tinggal di dalamnya. Ini pasnya. Jadi ayu diartikan sini siapa. Siapa besarnya man. Gitu. Jadi bebas untuk yang berakal atau tidak berakal. Rumah siapapun yang saya jumpai maka saya akan tinggal di dalamnya. Jadi ini ayu untuk umum. Perhatikan ada catatan di bawah. Kata ayu tagyirnya mu'rab bukan mabni. Nah, ini keluar dari kaidah. Seharusnya dia tuh tempatnya di mu'rab atau tidak dibahas dalam masalah isim mabni. Tapi terpaksa harus dibahas karena dia termasuk isim yang syarat. Termasuk isim syarat dia. Ketika dia masuk isim syarat, maka harus dibahas di isim syarat. Walaupun dia i'rabnya mu'rab berubah. Jadi kesimpulannya nih para ikhwah, man, ma, mata, ayna, ma, kaifa, semua ini mabni. Isim syarat yang mabni. Kecuali ayu yang mu'rab. Jadi ada isim syarat yang mu'rab, yaitu ayu itu. Karena memang dia punya alasan, dia orang yang bebas, orang umum. Jadi dia digunakan dimanapun boleh. Digunakan di syarat boleh. Digunakan di mabni boleh. Digunakan di mu'rab boleh. Demikian. Dia masuk dalam pembahasan mabni boleh karena isim syarat. Dia masuk pada isim mu'rab berubah harokat akhirnya boleh karena dia berubah juga kan. Nah, ini dia ayu. Hanya satu aja ini ayu. Setelahnya maka dia mabni. Makanya kata ayu tagyirnya apa? Tagyir perubahan. Harokat akhirnya mu'rab. Apa kemarin mu'rab berubah harokat akhirnya. Mu'rab itu perubahan harokat. Jadi dia bukan mabni. Kalau gitu kenapa tidak ditaruh di mu'rab? Ya karena dia isim mabni. Demikian jawabannya. Ya Pak. Isim syarat kan iya. Ayu ini makanya bebas dia jadinya. Karena dia bebas maka dia juga jadi bebas. Kaedahnya dia tidak mengikuti kaedah yang pertama tadi. Isim syarat dan jawabnya harus isim dan fi'il syarat harus jatuh langsung. Ini tidak sejalan di sini. Karena dia umum, karena dia punya alasan umum ini bebas, hidupnya bebas, maka dia punya alasan tersebut dia dipisah atau boleh. Dalam artian pasti dipisah itu ayu ini. Karena dalam keterangan dia tidak mungkin digunakan kalau tanpa ada sandaran ayu ini. Ayu ini digunakan selalu bersandar dia. Selalu mudhaf ilaihi. Makanya dia ayu ini ayya dia isim, Pak. Makanya dia isim tidak ada alif lamnya, tidak tanwin. Maka dia mudhaf. Nah, kalau dia mudhaf maka setelahnya pasti mudhaf ilaihi. Makanya baitin jer. Baitin kasrah. Karena mudhaf ilaihi dia. Nah, di mana mudhafnya? Ayu berarti. Ayu mudhafnya. Karena kita tahu baitin isim yang dikasrah. Tidak ada penyebab dia kasrah huruf jar, enggak ada. Berarti tinggal satu ini kita punya sebab, yaitu mudhaf. Mudhaf ilaihi. Demikian cara lihatnya. Makanya ayya. Ini kalau sendirian ayya dibaca tanwin, Pak. Ayyun, ayyan bisa. Ayyin.
Namun dia penggunaannya memang selalu dia mudhaf. Kita katakan dia mudhaf, bisa bersandar terus. Jadi rumah siapa? Demikian. Ini ayu. Jadi dia tidak harus jatuh langsung, bahkan harus terpisah antara isim dan fiilnya di sini. Adapun fi'il syarat dan jawab syaratnya maka selalu disukun, itu pasti. Ya. Jadi pembahasan ini. Jadi pembahasan yang sudah tertata rapi dengan kaedahnya, nomor-nomornya. Ada 1-2 pembahasan yang keluar, itu diingat-ingat aja itu aja. Itu ya yang mungkin agak sedikit muter-muter kita memahami nama ini. Tapi sejatinya sudah ada babnya masing-masing, ada nomornya, ada pembagiannya. Insyaallah mudah untuk dikuasai. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, halaman 22. 5 isim istifham. Ini yang ana katakan selayaknya pembahasan ini didahulukan daripada isim syarat, karena memang isim-isim yang dikatakan istifham juga isim syarat. Bapak kita baca di sini. Saya ada niat untuk meringkas buku ini, ya, menata rapi lagi tata letaknya juga bahasanya, biar yang tersisa adalah kaedahnya. Ini kan tebal ya. Kalau kita lihat kaidah nahwunya, kita lihat jadi ilmu nahwunya yang segini, Pak, yang segini, lumayan segini tebalnya. Ini sorob, 3 bagian kitab ini. Pertama kaidah sorob, yang tengahnya nahwu, yang terakhir ilmu tasrif namanya. Bisa dikatakan ilmu tersendiri kalau ini, ada kitab sendirinya. Yang kita butuhkan untuk nahwu ini dia, yang segini. Lihat tebalnya segini. Dengan ada catatan, ada juga contoh di situ, dan segala macamnya. Nah, kalau diringkas, ambil poin penting saja, kaidah saja, mungkin dibagi 2 mungkin. Saya ingin meringkasnya kalau ada waktu, insyaallah meringkas. Jadi mungkin tipis. Jadi kita biar belajarnya melihat, oh ini kaidah semua penuh syarat dengan kaidah, cuman tipis. Harapan dihafal sama santri. Saya ingin mengajar nahwu ini santri menghafalnya sebenarnya. Karena pingin cepat. Kalau di pondok setahun kita pelajari kitab ini. Dengan sistem kita belajar setiap hari 3 kali belajar, pagi, siang, sore kita hafalkan kitab ini, Pak. Setahun baru kita bisa baca kitab. Pagi belajar. Menunggu sarapan belajar, Pak. Selesai makan malam belajar lagi bawa buku ini. Setiap hari dipegang. Ini di luar di kelas. Di kelas pagi wajib, sore privat wajib. Selain itu kita belajar lagi 4 kali kita belajar di sehari. Jadi setahun baru ada hasilnya. Kita di pondok lumayan 2 tahun sudah ini belum selesai juga. Tapi saya lihat kayaknya keadaannya tuh cuman beberapa poin yang paling penting untuk dikuasai. Yang sifatnya saya pribadi sekarang merasakan ternyata yang keluar yang ini aja gitu. Keadaan nahwu ini. Ini kitabnya panjang lumayan, kita bahasakan panjang. Tapi yang kita rasakan pas baca kita, mengajar, yang keluar itu aja bahasannya. Nah ini yang saya mau tekankan, ringkaskan kita keadaannya biar nanti enak dihafal santri, entah beberapa minggu, beberapa bulan dihafalkan. Intinya kalau dihafalkan di sini, kitab ini aman. Kita akan bisa masuk tahap baca kitab. Sekarang kita kendala santri kita kadang lambat, dimanapun, sampai pun di pondok juga, makanya di pondok juga di Kajian Al-Furqan, banyak juga yang kadang gagal. Terkadang mereka untuk menerima kegagalan itu berhenti sekolah di pondok setahun, tapi keluar dari pondok mengajar nahwu di luar. Saya dulu di pondok itu tahun pertama naik kelas, ada teman-teman kakak kelas ketinggalan dia. Allah alam dari segi mana dia ketinggalan, berhenti dia. Tapi di tempat lain, di pondok lain dipakai ngajar nahwu dia, masya Allah. Ya kan? Karena mungkin jatuh dari segi nilai, karena mungkin harus ngisi rapor kan segala macamnya. Demikian. Jadi saya ingin susun sedemikian mudahnya dan juga dihilangkan catatan yang sifatnya mungkin sebagai pelengkap saja. Itu saya ingin hilangkan. Biar tipis kelihatannya tapi udah inti di situ sudah. Demikian. Ada beberapa poin aja yang sering keluar, mau tidak mau keluar dia. Sambil kita isi dengan kosakata dan seterusnya. Ada niat seperti itu. Insyaallah. Apalagi kita yang sifatnya belajar kajian seperti ini, kita ingin kadang
lebih cepat tuh bisa dipercepat, kita tuh bisa sebenarnya. Jadi kita para ikhwah jamaah yang sudah dewasa itu mudah. Kalau yang santri memang butuh semacam bertahap dan juga bermasa dia, karena memang anak-anak ini banyak mainnya mereka. Itu yang bikin kendala sekali mainnya. Kayaknya satu dua yang sifatnya tidak rajin belajar tapi dia lulus, bisa menguasai ini. Karena dia mudah sebenarnya kalau dia perhatian pelajaran ini. Demikian. Ini sudah rapi sekali, masya Allah. Cuma ada beberapa itu kita apa namanya kurangi, yang sifatnya kita jarang temukan di nahwu. Ya. Tapi untuk bekal namanya ini mukhtarar, ringkasan, sudah kita harus betul-betul meringkas sesuatu yang dibutuhkan betul sama santri. Jadi kita lanjut kepada pembahasan tadi. Tadi ada pertanyaan Pak ya? Ada jawab belum ya? Yang mana tadi? Oh ayo ya betul, sudah. Dia bebas dia. Kita masuk ke pembahasan yang istifham. Istifham termasuk isim mabni. Isimnya yang mabni ialah isim yang digunakan untuk menanyakan satu hal. Garis bawahi menanyakan. Intinya menanyakan sesuatu istifham ini. Ya, demikian. Cara simpel memahami istilah ini. Istifham itu untuk bertanya sesuatu. Ya sudah, apa alatnya? Seperti kita kalau bertanya ini apa alatnya? Namamu siapa? Harganya berapa? Jadi ada apanya. Demikian. Isim istifham ini mabni. Isim istifham definisinya adalah isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Ada pemacamnya, ini dia. Man, siapa? Ma, apa? Mata, kapan? Aina, di mana? Kaifa, bagaimana? Kam, berapa? Ayu, untuk umum. Ini dia isim-isim. Yang dibahas dalam bab ini adalah ini. Nama-nama ini. Man, mabni. Tetap harakat akhirnya yang selalu sukun. Ma, mata, yang akhirnya adalah fathah. Demikian. Aina selalu fathah. Demikian. Tidak bisa berubah. Ainu, aini tidak boleh. Ini maksudnya yang mabni. Contohnya adalah man rabbuka, man siapa Tuhanmu, man nabiyuka, artinya siapa nabimu. Pertanyaan, silakan ini kalau ini. Dia mudah sekali. Tidak ada pembahasan lagi setelah ini aja pembahasannya. Madinuka, apa agamamu, masmuka, apa namamu. Mata artinya apa? Kapan? Matal imtihan, kapan? Imtihan ujian. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Nah, ini silahkan dipraktekin. Bahasanya pun juga ringan, juga kita setiap hari butuhkan. Aina Muhammad, Aina Ahmad, Aina al-masjid, Aina al-muhadarah, gitu kan. Kaifa haluk, haluka, bagaimana kabarmu? Demikian. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artikan kaifa apa? Bagaimana? Kaifa bagaimana? Fa'ala yang diperbuat. Rabbuka, Rabbmu, bi ashabil fil, terhadap pemilik gajah. Masukkan pasukan gajah ini. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Rabbmu berbuat terhadap pemilik gajah. Artinya bagaimana Allah membalas pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Bagaimana Allah membalas para pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kam, berapa? Kam kitaban fi hakibatika, berapa kitab di tasmu. Ayyi syai'in min ayyi syai'in khalaqallahu Adam. Min, dari. Ini artikannya apa nih ayyi? Karena dia untuk umum. Ayyi, makanya diartikan sana ayyi syai'in. Ini artinya lebih umumnya apa? Tapi di sini apa? Min ayyi syai'in, dari apa sesuatu? Dari sesuatu apa? Dari sesuatu apa yang Allah ciptakan Adam? Cocok artinya? Cari lagi yang pas. Dari apa Allah ciptakan Adam? Jadi sudah. Dari apa? Yang artikan syai'in lagi. Kalau perkata-perkata min, dari, ayyi anggap apa saja. Syai'in sesuatu, khalaqa menciptakan, Allah Adam. Dari sesuatu apa Allah ciptakan Adam. Lebih diringkas lagi biar mudah. Artinya dari apa Allah ciptakan Nabi Adam.
Ini pembahasan istifham, maka dia mudah insyaallah untuk bertanya. Maka kembali kita ingatkan, apa perbedaan atau bagaimana membedakan antara isim-isim istifham dan isim syarat? Maka jawabannya adalah, kalau isim syarat mempunyai atau membutuhkan fiil dan jawab syarat. Kalau yang istifham tidak. Ini pertama. Yang kedua, kalau isim syarat setelahnya ada fiil, tapi isim istifham juga boleh fiil. Man daraba hadza, siapa yang memukul ini? Ya, betul boleh. Demikian. Jadi intinya cara bedakan yang kedua, kalau isim istifham tidak boleh setelahnya ada isim. Dia harus fiil, karena bilangnya isim, fiil, jawab. Fiil harus gabung dengan isimnya. Ya kan? Setelah isim pasti ada fiil kalau yang isim syarat. Tapi kalau istifham dia boleh isim, boleh fiil. Bebas dia. Atau bahkan huruf boleh. Man fid dakhil, man fi. Siapa di dalam rumah, boleh, bebas dia. Fiil, isim, huruf boleh setelah istifham. Tapi kalau isim syarat tidak boleh. Dia harus fiil. Karena secara tekstual daripada definisi disebutkan, isim syarat adalah memerlukan fiil. Nah, itu bilangnya fiil syarat dan jawab syarat. Itu jawab bedakannya. Yang ketiga mungkin bisa dilihat, isim syarat tidak mempunyai isim istifham tidak memiliki jawaban. Kalau isim syarat maka membutuhkan jawaban. Artinya apa? Tidak sempurna perkataan atau sebuah pembicaraan kalau tidak ada jawabannya. Seperti yang kita bacakan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan termasuk agama kami, sampai di situ tidak sempurna maknanya. Ketika ada fahuwa raddun maka tertolak, sempurna maknanya. Ini dia kalau isim syarat. Adapun kalau isim istifham boleh panjang, tapi dengan sempurna aja, sempurna. Aina wada Muhammad kitaban, panjang lumayan. Di mana Muhammad menaruh kitab? Ternyata pertanyaan saja. Demikian. Jadi dari segi arti kita akan memahaminya. Itu cara membedakannya. Bisa dipahami insyaallah di pertanyaan. Tapi pastinya lebih sering keluar yang pertanyaan ini. Dalam berbicara tentunya kalau istifham dibutuhkan kalau yang berbicara nih. Gunakan sekarang. Makanya kalau kita tidak belajar muhadatsah, istilahnya itu ada bukunya lagi. Kita muhadatsah, percakapan, berdialog itu ada. Kita pelajari nahwu keadaannya dengan menghafal isim-isim ini bisa kita bicara. Insyaallah. Dengan menghafal kosakata tentunya. Ini kan butuh kosakata. Mata, apa yang mata? Mata shalah. Mata lagi. Mata al-maghrib, kan begitu bertanya kita. Mata al-isya, kapan isyanya, kan gitu. Apalagi mata al-walimah, kapan walimahnya, kan begitu. Ila, man fil masjid, man fil bait. Demikian. Lebih banyak kita butuhkan kalau berbicara. Tapi kalau baca kitab yang banyak isim syarat, karena dia membahas sebuah perkataan. Kalau kitab itu membahas sebuah pembahasan, maka ada sebuah awal pembicaraan, ada jawabannya. Persis dengan mubtada khabar kalau yang nahwu. Baik. Ada waktu? Nomor 6, asmaul af'al. Asmaul af'al ini kita pelajari sekalipun juga jarang. Asmaul af'al termasuk isim yang mabni yang tetap harakat akhirnya. Asmaul af'al isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Mau disimpelkan definisinya mudah, yaitu isim-isim yang bermakna fi'il. Demikian. Asmaul af'al mudahnya kita memahami isim-isim yang bermakna fi'il. Udah gitu aja. Ini kan bilangnya isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Itu. Dia isim tapi digunakan isim tersebut untuk makna fi'il. Atau kita bahasakan asmaul af'al isim-isim yang bermakna fi'il. Dia isim tapi maknanya fi'il. Itu dia pembahasan kita hari ini. Dan dia lafaz-lafaznya ada. Adapun macamnya satu, bermakna fi'il madi. Kedua bermakna fi'il mudhari'. Tiga bermakna fi'il amr. Dirinci madi, mudhari', amr ini kenapa? Karena memang dia lagi menyinggung fi'il. Fi'il bagi tiga, isim, fi'il, huruf. Makanya
Ketika sebuah isim maknanya malah ke fiil, maka mau tidak mau harus diikuti pembahasan fiil. Fiil madhi, mudhari, amr. Madhi telah lampau, mudhari sedang, amr perintah. Ketika isim bahasanya meminjam lah, ya meminjam makna. Ketika sebuah isim meminjam makna fiil, maka dia meminjam semua fiil berarti dengan pembagiannya. Makanya di sini ada 3 pembagian. A, bermakna fiil madhi. Ya, jadi ada isim maknanya fiil madhi. Seharusnya kan isim sendiri nih, ada tempatnya, ada bagiannya. Yang fiil ada sendiri pembahasannya, jadi tidak campur baur. Namun ini pembahasan yang campur baur, dia meminjam makna fiil. Lafadznya isim akan tapi makna adalah fiil. Ini dia pembahasannya. Bermakna fiil madhi, ini ada hayhata. Hayhata isim. Maknanya ini ba'uda. Ba'uda fiil, hayhata isim, ba'uda fiil. Jadi ini artinya sama-sama jauh. Artikan jauh artinya. Jadi satu isim, satu kata di situ gabung ada isim ada fiil. Mana yang satu? Yaitu jauh. Syatana ini isim. Mana syatana? Iftaraka. Iftaraka fiil. Sama-sama artinya terpisah. Terpisah. Ya. Kalau ini masih begini bermakna fiil ini nggak bisa pakai kaidah. Seperti karena dia fiil madhi diartikan telah. Ini ada di bawahnya lagi fiil mudhari kan? Lafaz-lafaznya ada situ. Kita lagi bahas fiil madhi. Ada 2 lafaz di sini dihafalkan, hayhata, syattana. Dalam ayat ada nih hayhata ma tu'adun. Hayhata ma lima tu'adun, ya. Sungguh jauh apa yang engkau janjikan, artinya hayhata lima tu'adun. Ini digunakan dalam Al-Qur'an. Hayhata lima tu'adun. Artinya ba'uda. Yaitu jauh. Hayhata ini isim fi'il huruf isim yang hayhatanya. Apakah dia berubah harakat akhirnya? Enggak, mabni. Ini dia pembahasannya kita. Makanya hayhata fathah selalu fathah. Mungkin. Yang B bermakna fi'il mudhari. Ini ada satu kata ini, qad. Jadi qad ini adalah isim, qad isim. Tapi kok harakat akhirnya sukun? Ya ini dia isim yang mabni. Sama dengan hadza isim mabni, harakat akhirnya sukun. Huwa isim, tapi harakatnya adalah fathah. Nah, sama dengan ini, qad isim, harakatnya dia sukun. Demikian. Namanya adalah isim fi'il namanya. Artinya apa? Yakfi. Jadi qad itu artinya yakfi. Yakfi fi'il mudhari yang artinya cukup. Dari kata kafa yakfi kifayatan. Yakfi fi'il mudhari ada ya-nya di depan. Artinya sedang cukup berarti. Ini digunakan dalam pembicaraan juga. Dalam hadis disebutkan qad. Ketika Allah mengatakan kepada neraka jahanam, halim tala'ati wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah mengatakan apakah engkau sudah penuh neraka jahanam? Neraka jahanam mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Kata neraka jahanam. Maka ketika itu Allah menaruh betisnya, lalu barulah neraka jahanam mengatakan qad, cukup artinya. Jadi qad ada hadisnya. Yang kita bahas adalah qad mabni atas sukun bermakna yakfi. Tapi dalam pembicaraan kita jarang pakai ini qad. Kita mau bilang ada yang menulis misalnya qad, jarang kepakai. Kita bilang yakfi begitu aja, atau hasbuk. Ya. Tapi kalau mau bilang qad boleh aja, tapi kadang kita kurang nyambung kadang. Karena memang ada dipakai memang. Kenapa ada dipakai? Memang karena mungkin orang Arab tidak terlalu banyak memakainya. Atau mungkin kita berada di sebuah zaman yang tidak masyhur kata ini. Mungkin zaman dulu terpakai dengan bahasa mereka. Yang bahasa memang seringkali ada semacam perubahan, ada semacam penyegaran gitu bahasa itu. Baik, berikutnya adalah fi'il amr. Fi'il amr ini banyak lafaz-lafaznya. Hayya ini isim, tapi mabni di atas fathah.
Maknanya akbil. Akbil fil amr artinya kemarilah. Makanya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ayo kita salat. Kemarilah untuk salat. Ayo belajar berarti hayya ila dirasah. Hayya ad-dars. Boleh. Baik. Alaika ini juga isim ilzam maknanya, yaitu ilzam wajib. Alaika ini ada dua kata yang kita bisa rinci sini. Alaika ini alaika yang isim ya. Alaika berarti satu kata dia berarti isim. Ada yang gabungan ala dengan ini dimudhafkan menjadi dengan dhamir anta, Pak. Ala ini huruf jar ala. Digabungkan dengan anta menjadi alaika. Alaika jadinya. Jadi kalau begitu ini huruf jar, ini isim mudhaf, ini mudhaf, ini mudhaf ilaihnya. Demikian. Tapi kalau yang isim apa namanya? Isim bermakna fi'il pastinya isim berarti. Makanya kalau dirubah ini, kalau diputuskan menjadi gini, dirubah di masing-masing apa namanya? Disendirikan, tidak lagi jadi isim. Masing-masing jadi huruf. Ini huruf jar. Ini isim. Berikutnya sah. Ini artinya sukut. Sah artinya sukut. Diamlah. Dunaka khudh artinya ambillah. Iyyaka ihdar. Berhati-hatilah. Amin. Ini isim. Amin yang kita ucapkan dalam salat. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini isim dia. Amin. Maknanya apa? Istajib. Kabulkanlah. Karena memang dalam Al-Fatihah bermakna doa kan. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan yang sesat. Kita bilang amin. Ya Allah, kabulkanlah doa imam kita. Itu maksudnya. Amin. Ya. Istajib. Ya. Yang khud ambillah. Artinya apa? Kita boleh pakai kata ini dan kata ini maksudnya. Seperti kayak dunaka itu khud. Kita boleh pakai dunakal kitab. Misalnya nih adalah mim sahah. Menghapus bahasa lain mim sahatun. Dunaka ya misalnya ya Muhammad dunaka mim sahah. Ya itu dia harus paham maksudnya ambil ini apa namanya? Menghapus. Tapi kalau ingin lebih apa namanya? Cepat dipahami ya tadi pakai fiilnya khud alkitab, khud mim sahah, ambillah mim sahah. Memang karena jarang dipakai karena jadi agak asing kita pakai. Iyyaka. Dalam hadis disebutkan iyyaka wa muhdatsatil umur. Banyak sekali dalam hadis. Iyyaka wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian dari perkara baru. Iyyaka wal gulu. Hati-hatilah dari sikap ekstrim bergulu. Iyyaka wal kadzib. Berhati-hatilah dari berdusta. Jadi dipakai iyyaka. Iya, dua-duanya dipakai semuanya nih. Cuma ada beberapa kata yang masyhur seperti iyyaka terpakai masyhur, dunaka terpakai juga. Sah mungkin jarang didengar sah. Sah. Malah kalau bilang sah di Arab itu maknanya sahih, sahha, benar. Sanazhab ilal masjid sah, kita akan pergi ke masjid benar, begitu bahasa kita. Sah, sahih. Gitu. Jarang dengar sahih itu pasti sekali itu jarang didengar kalau di Arab diringkasnya sekali sah begitu. Hada kalamuk sah ini benar kau punya pulpen ini. Nah, itu dia bilang hada kalamuk sahih bahasa kita. Hada sah kalamuk. Yang di Al-Fatihah itu sama dengan yang iyyaka ini. Iya, sama dia. Iyyaka na'budu. Iyyaka ihdar. Oh, yang itu kah? Iyyaka beda berarti, Pak. Ini maknanya isim af'al, asmaul af'al ya. Iyyaka ini di sini ihdar artinya. Hati-hatilah. Kalau yang iyyaka na'budu itu lain artinya dia iyyaka isim dhamir
nasab munfasil. Dia dhamir, Pak. Isim sama-sama isim tapi dia dhamir nasab munfasil namanya. Kalau ini dia isim fi'il. Isim bermakna fi'il kalau ini. Terus bagaimana cara membedakannya? Nah, kalau yang ini iyyaka yang bermakna ihzar ini ada semacam ciri yang kita bisa tahu dia sebagai isim istifham. Seperti tadi. Iyyaka kalau kita inginkan dia sebagai isim bermakna fi'il dia ada wawu setelahnya, Pak. Wa gini. Iyyaka wal gulu. Maka dalam istilah Arab masih demikian, ada wawunya. Iyyaka wal gulu. Dalam hadis iyyaka wa muhdatsatil umur. Nah, jadi iyyaka wa muhdatsatil umur. Iyyaka wal kadzib. Demikian penggunaannya. Jadi ada bedanya memang. Kalau enggak ada perbedaannya itu biasanya digandengkan saja, digabungkan. Nah, kalau dipisah berarti ini ada kaidah sendiri. Benar memang. Gitu. Makanya kayak ayu dia umum, dimanapun dia boleh dibahas. Tapi kalau ini iyyaka sama dengan iya ya, iyyaka yang di apa namanya? Itu domir dia. Buktinya juga kalau di domir itu kan ada iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Ini enggak boleh ya. Enggak boleh kalau ini. Iyyaka saja, ada satu lafaz saja. Makanya dia ada cirinya juga, ada waw setelahnya. Iyyaka wal kadzib. Wa muhdatsatil umur, demikian. Jadi yang belajar bahasa Arab dia tahu perbedaannya. Dia akan gunakan ini atau itu kan gitu. Sekarang kita mikir nih karena banyaknya pelajaran atau kaidah mungkin kita bingung. Tapi maunya kita kayak mana gitu loh, maunya kita. Kita maunya hanya kepada engkau kami mengabdi. Berarti iya yang di dhamir munfasil. Iyyaka naf'al, iyyaka naktub misalnya, iyyaka na'budu. Tapi kalau ingin mewanti-wanti orang jangan sampai engkau begini, pakai iyyaka, berarti iyyaka wadzahab. Hati-hati engkau jangan sampai kau pergi, ya itu bahasa kita. Iyyaka al-gulu, engkau dari sikap gulu. Nah, itu maknanya kalau di sini. Jadi beda insyaallah ya, beda jauh insyaallah. Karena memudahkan kita memahami ikhwah kalau ada semacam yang mirip itu tapi dia beda. Jadi sekaligus kita menghafal satu pembahasan kita hafal, tapi sekaligus kita hafal dua pembahasan. Satu pembahasan kita hafal sekaligus tapi ada pembahasan yang sekaligus masuk ke pemikiran kita, gitu loh. Sama kayak man. Man ini dalam pikiran kita ada dua. Man satu lafaz saja man. Artinya siapa. Tapi sekaligus masuk dua pembahasan. Man istifham, man syarat. Gitu loh. Jadi isim syarat ada sendiri pembahasannya. Yang istifham ini dia pembahasannya demikian. Kadang memudahkan kita kadang. Gitu. Jadi sering-sering aja dia dipikirkan, semacam menganalisa lah. Kadang ditata. Kita pun juga belajar baru sekarang kita menyadari ternyata ini man ini juga syarat juga rupanya gitu kan. Padahal kita pas belajar enggak mengerti juga kita. Dan sekarang kita mengajar ini kita berikan semacam peringatan, semacam apa namanya penyadaran bahwasanya ternyata man itu dua istilah rupanya, tapi dengan berbeda pembahasan. Jadi satu pembahasan kita sekaligus juga memasuki dua pembahasan jadinya gitu. Memudahkan, kalau saya pribadi mengatakan memudahkan. Misal penggunaan dalam hal jumlah dalam kalam, contohnya hayhata ma taqul. Hayhata yang tadi jauh. Jauh apa yang kau ucapkan. Jadi ini biasanya mengatakan sebuah perkataan yang sifatnya saking jauhnya. Sungguh jauh apa yang kau ucapkan. Hayhata ma taqul. Sungguh jauh, tidak mungkin terjadi apa yang kau lakukan ini. Sangat jauhnya kau pergi, begitu maknanya. Jadi dia sangat macam heran gitu. Hayhata ma taqul. Jadi dia ingin mengungkapkan sesuatu yang susah dan diherankan. Begitu, dia pakai hayhata. Sungguh jauh sekali engkau pergi, sungguh jauh sekali engkau ucapkan hal ini, padahal kita baru di sini, begitu. Kau sudah jauh lah berjalan, kita baru di sini. Tidak sampai kita atau tidak mungkin sampai, itu hayhata bahasanya. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Ayo kita salat. Tapi kita lebih mudah menghafalkan lafal-lafalnya ya hayhata, hayya, iyyaka gitu demikian. Tapi untuk memahami maknanya apa kita harus hafal juga arti fiilnya. Iyyaka wal ghulu fiddin. Ini ada sini contohnya. Ini hadis ini. Iyyaka wal ghulu fiddin. Gitu. Fa innama ahlakal, dalam hadisnya yang lengkapnya fa innama ahlakal ladzina min qablikum al ghulu. Ada juga demikian. Iyyaka wal ghulu, ini lanjutan hadisnya. Iyyaka wal ghulu fa
fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu. Berhati-hatilah kalian dari sikap gulu dalam agama, karena penyebab kesesatan orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah gulu. Nah, itu hadisnya. Iyyaka wal gulu. Iyyaka wal gulu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Alaikum ini isim. Alaikum sunnati. Wajib, nah itu maknanya ilzam, wajib. Atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafair rasyidin. Baik, insyaallah ada 2 pembahasan sisa, insyaallah kita selesaikan minggu depan insyaallah. Lumayan kita agak santai. Silakan, ada yang ditanyakan dalam pelajaran? Iyanya. Ya, betul. Juga cara kita mengetahui iyyaka ini apakah dia dhamir yang munfasil ataukah dia isim bermakna fiil, ini dia. Setelahnya ada wawu, yang kedua setelah wawunya ada fathah. Setelah wawu ada fathah biasanya. Dan itu bukan mabni, tapi dia memang kedudukan i'rabnya ada. Dia tidak mabni, cuman dia sebagai maf'ulun bih dalam nahunya. Jadi iyyaka wal gulu, iyyaka wahdhar. Asal maknanya begini. Jadi ada maknanya nih, iyyaka. Kita tulis dulu. Iya. Seperti di sini iyyaka wal gulu. Kita tulis sudah ya. Ini dalam bahasa Arab tadi maknanya, ini kan maknanya apa tadi? Ihdzar ya. Ihdzar itu maknanya. Kenapa dia wal guluwa? Kenapa dia fathah padahal dia ini bukan isim mabni? Kembali kita ke kaidah bahwasanya pada asal harakat dhammah tidak boleh fathah kasrah, tidak ada sebabnya. Ini ada sebabnya. Cuma tidak nampak sebabnya. Asalnya tuh watruk. Itu. Al-gulu. Gitu dia. Ihdar watruk al-gulu. Waspadalah dan tinggalkanlah sikap berlebihan. Karena kata-kata atau peribahasa berhati-hatilah dengan meninggalkan itu beda. Ya enggak? Tapi kenapa digabungkan di sini itu maksudnya? Makanya kita inginkan orang tuh berhati-hatilah. Tapi tidak harus meninggalkan hati-hati itu, ya enggak? Tapi karena memang tidak akan bisa terlaksana berhati-hati kalau meninggalkan. Jadi digandengkan ya, berhati-hatilah dan tinggalkanlah gulu. Jadi kita ini pembahasan yang diinginkan adalah tinggalkan gulu sebenarnya. Tinggalkan gulu ini, kayak mana bahasanya gitu. Pertama-tama kita harus berhati-hati dulu. Terus kita meninggalkan. Karena kalau kita tidak berhati-hati, susah nanti meninggalkannya. Itu dia. Jadi kita diwanti berhati-hatilah, ihdzar bahasa Arabnya, fi'il amarnya. Berhati-hatilah dan tinggalkanlah gulu. Jadi biar terlaksana peninggalan itu dengan pesan-pesan awalnya, yaitu berhati-hatilah. Karena seorang kalau tidak berhati-hati, jatuh di dalamnya itu susah nanti meninggalkannya. Demikian. Jadi dalam bahasa Arab diringkasnya menjadi iyyaka wal gulu. Jadi banyak mengandung makna dia. Iyyaka sudah maknanya fi'il amr ihdzar dikandungnya. Di sini yang wawunya setelahnya ada isim yang nasab, dia mengandung kata yang dibuang. Utruk yang dibuang. Jadi diringkasnya. Makanya dia saja tidak boleh dia itu fathah, karena ini wawu huruf ataf, bukan penyebab dia nasab, bukan. Ini wawu ini ataf dia. Jadi bahasa kita berhati-hatilah dan tinggalkanlah gulu. Berhati-hatilah dan tinggalkanlah gulu, itu maknanya. Iyyaka wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah dan tinggalkanlah perkara baru dalam agama Islam. Hadis. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu hadisnya. Jadi kita saking untuk penekanan dalam meninggalkan larangan ini dengan 2 bahasa seperti ini dalam bahasa Arab. Berarti penekanan makna di situ. Berhati-hatilah pertama kali dulu. Nah, ini bagi orang yang belum jatuh dalam larangan gulu misalnya.
belum jatuh berhati-hati kita biar terhindar. Tapi kalau sudah jatuh, kayak mana berhati-hatinya? Nggak bisa lagi berhati-hati kalau sudah jatuhnya nggak. Jatuh dalam kemaksiatan, gulu, nggak bisa berhati-hati, sudah terlanjur. Apa yang terjadi? Utruk, tinggalkanlah al-gulu. Sehingga apa yang diinginkan syariat, meninggalkan gulu, meninggalkan kedustaan, terjadi, terlaksana gitu loh. Iya kan, itu makna yang kita bongkar di sini. Jadinya kita semacam apa namanya, ajar santai bahasa Arab, tapi sedikit kita luaskan sedikit dari segi makna. Maka cocok kita bahasakan dengan kajian bahasa Arab kan. Kalau di pondok yang tidak dijelaskan begini, kalau di santri nanti malah tambah main, mereka tidak paham kan. Kalau kita nih salam kayak begitu rupanya gitu kan. Baik. Setelah ada pembahasan sisa dari murakab. Jadi butuh kita kasih waktu sehari kah? Sebentar mengingat dia, mengenang. Kalau kita sering ingat, insyaallah. Baik. Ada lagi? Insyaallah cukup. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.